Oke, selamat siang anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu tentang aturan sinus untuk kelas 10. Oke, kita mulai ya, Nak. Jadi di sini sudah Ibu berikan ada yang namanya segitiga, di mana segitiga yang kita pakai adalah segitiga sembarang. Jadi ini saya namakan dengan titik sudutnya adalah A, B, dan C. Nah, untuk menggunakan yang namanya aturan sinus, berarti kalau sinus itu kita menggunakan yang namanya segitiga siku-siku ya. Jadi di sini kita akan menarik yang namanya suatu garis tinggi, yaitu dari mana? Dari sudut si C, yaitu kita tarik tegak lurus. Oke, berarti ini otomatis tegak lurus sehingga membentuk segitiga. Kita namakan ini misalnya adalah CD. Segitiga apa? ADC, kemudian segitiga CDB. Oke, dari sini sesuai dengan yang kita akan bahas yaitu tentang aturan sinus. Kita mulai ya, Nak, bahwa untuk mencari yang namanya sinus si A, berarti kita tulis di sini sin A itu sama dengan. Oke, sebelum kita masuk ke sin A, kita namakan dulu, Nak, bahwa panjang sisi di hadapan dari sudut si A kita beri dengan panjang A kecil, itu sesuai alfabet ya. Kemudian panjang sisi untuk sudut si B di hadapannya berarti yaitu panjang AC, kita beri nama dengan B kecil. Kemudian panjang sisi yang di hadapan si C yaitu AB kita beri nama dengan panjang si C. Oke. Sesuai dengan sin A, berarti aturan sinus yaitu depan per miring. Ini A, berarti depannya kita misalkanlah ini sebagai si X, berarti depan per miring. Miringnya siapa? B. Maka kita buat X per B kecil. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian satu segitiga lagi berarti di sini adalah sudut siapa? Si B. Oke, kita cari sinusnya. Berarti diperolehlah dia. Oke, diperolehlah dia sin B sama dengan siapa depan si B? Iya, si X juga. X per sisi miringnya adalah siapa? Iya, benar sekali, BC atau A. Nah, coba dari sini akan kita peroleh, perhatikan di sini ya, Nak. Akan kita peroleh bahwa untuk mencari si X, maka diperoleh X sama dengan kali silang sin A kali B atau sama dengan B sin A. Oke, tepat sekali. Kemudian untuk si X yang kedua yaitu yang ini ya, ini juga kita kali silang, maka menghasilkan apa? Ya, benar, X sama dengan sin B kali si A kecil, berarti kita kali silang menjadi hasilnya adalah A sin B. Oke, bagus. Nah, coba kita perhatikan dari kedua ini, kan sama-sama si X ini ya. Setuju ya? Oke, berarti kita samakan X sama dengan si X. Siapakah X yang pertama? Yaitu B. Oh iya, B per sin A. Maaf ya. B sin A itu akan sama dengan siapa? A sin B, yaitu X yang kedua ya. Nah, dari sini, Nak, akan kita peroleh bahwa kita balikkan ya, boleh ya, A sin B itu akan sama dengan B sin A. Oke, bagus. Nah, kita buat dia dalam bentuk yang namanya pecahan ya, maka menjadi apa? A per, berarti ini juga dalam bentuk per, supaya dia A sin B kan kali silang, berarti di sini siapa? Iya, tepat sekali, ini sin B, karena dia kali silang A kali sin B, A sin B ya. Kemudian ini B nya di sini kita buat B sin A, berarti kita buat dia di sini B, di sini A per sin A itu akan sama dengan B per sin B. Ya, inilah untuk yang pertama. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, nah kita kan harus memunculkan yang namanya si C. Balik lagi kita kemari, kan si C belum ada ya. Oke, maka kita ambilkan lagi suatu segitiga yang baru, yang itu ini. Nah, dengan kita namai itu adalah setiap sudutnya juga sama. Ini sebagai A, ya ini si B, dan ini adalah si
C. Nah, supaya dapat nanti dia sudut si B, si C, berarti harus kita bagi dia di tengah-tengah garis yang ini. Oke, maka kita tarik dia yang tegak lurus terhadap si BC. Berarti ini kita tarik dari sudut si A ya. Oke. Jadi ini adalah tegak lurus. Gitu juga dengan sebelah kanannya. Oke, dengan demikian tadi kita namai ini apa namanya? Oke, ini tadi kita namakan dia sebagai si A. Ini di depan si B, sudut si B adalah si B, depan sudut si C ini adalah si C kecil ya. Nah, dengan demikian untuk mencari yang namanya sudut si B dengan si B dengan si C. Oke, maka untuk mencari yang namanya sin B ya, berarti ini kita cari. Ini kita misalkan tadi sebagai apa? Sebagai si X juga. Bu, sebagai boleh ya, nggak ada masalah. Berarti kita buat di sini untuk sin B ya, sin B. Itu akan sama dengan, perhatikan, ini sudut si B ini kan dia tegak lurus. Ya kan? Maka sisi miringnya otomatis si C ya. Oke, maka sin B itu adalah depannya. Siapa depannya? X. Maka kita tulis X per C. Oke, bagus. Sekarang si C. Nah, ini yang mau kita cari. Berarti sesuai aturan sinus, sin C itu akan sama dengan siapa? Depannya si X, miringnya pasti si B ya. X per B. Nah, sama seperti yang ini tadi. Yaitu berarti kita kali silang. Berarti dari sini akan kita cari si X, dari sini juga kita cari si X dengan catatan ini dia pi. Iya, kali silang. Maka akan menghasilkan, akan menghasilkan apa? Yaitu si X itu sama dengan siapa? Sin B kali C. Maka dia menjadi apa? C sin B. Oke, bagus. Bagaimana dengan yang ini? Untuk X berarti sin C kali B, Bu. Ya, tepat sekali. Maka ini menghasilkan apa? B sin C. Oke, good. Nah, dari sini sama ya, Nak. Kebetulan X-nya juga adalah sama. Berarti kita apakan ini, Bu? Ya, kita buat seperti ini tadi. Maka menjadi apa? X itu akan sama dengan siapa? Iya, si X. Siapa X yang pertama? Ya, C sin B itu akan sama dengan siapa? Iya, X yang kedua. B sin C. Oke, good. Berarti kita samakan C dengan B, duluan si B ya. Kita buat, maka B per sama dengan titik-titik per. Berarti B sin C, B dikali silangnya berarti di bawah sin C ya. Sin C, kemudian C sin B, berarti ini C, berarti di bawah ini adalah sin B. Oke. Nah, ada B sin B itu sama dengan C sin C. Maka ini kita gabungkan. Nah, gitu dia. Jadi ada dua bentuk persamaan. Yaitu yang pertama adalah sehingga untuk aturan sinus, apakah yang terjadi? Aturan untuk sinus adalah kita gabungkan B sin B itu sama dengan di bawah sama dengan C sin C. Sehingga untuk aturan sinus diperolehlah dia dengan yang namanya A per sin A sama dengan ya B per sin B ya akan sama dengan siapa di sini? Iya, C per iya sin C. Oke, inilah dia untuk yang namanya aturan sinus. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi Bu, ini materi kita ya. Cukup ini saja materi kita. Nah, sekarang kita akan membahas kepada contoh soal ya. Kita mulai. Perhatikan di sini ya, Nak. Nah, contoh soal nomor 1, carilah panjang X pada gambar di bawah ini. Yaitu ini ada dia panjang si AC, yaitu berarti si B ini ya.
Berarti B sama dengan 20 cm. Berarti sudut si B siapa? 30 derajat. Oke, X-nya yang mana, Bu? Oke, maaf ya, Ibu tulis. Ini adalah si X-nya. Berarti ini adalah sudut si A, maka depannya adalah ini sebagai apa? Iya, A kecil. Berarti A sama dengan X. Oke, berarti ini menggunakan apa? Ini panjang depannya sudut. Nah, berarti B sin B. Baru A sin A. Oh, berarti kita menggunakan apa? Aturan sinus, tepat sekali. Maka kita buat di sini. Aturan sinus. Aturan sinus yaitu kita menggunakan A dengan B ya. Berarti A per sin A itu akan sama dengan B per sin B. Oke, siapakah A-nya di sini, Bu? Oke, kita masukkan. A-nya berapa? Si X, maka X per sin A. A-nya berapa? 45 derajat. Sama dengan B. Berapa B? Depannya. Oke, udah ada. 20 per sin B. Berapa sin B-nya? 30 derajat. Oke, kemarin sudah ada kita bahas ya tentang sin 30, sin 45, 60, 0, sama 90 derajat itu. Jadi kita mulai ya. Harus sudah dihafal itu anak. Berarti X per berapa sin 45 derajat? Kemarin sudah kita bahas ya. Setengah akar 2 sama dengan 20 per sin dari 30 adalah setengah. Oke, perhatikan nak. Yang bisa kita matikan apabila dia mendatar ataupun tegak. Nah, coba kita perhatikan X dengan 20 gak bisa. Setengah akar 2 dengan setengah akar 2 dengan setengah bisa tembak? Bisa. Apa, Bu? Setengahnya. Oke, habis. Harus habis. X dengan akar 2 nggak bisa tembak. 20 dengan ini 1 lah ya. Oke, berarti tinggal kita kali silang. Oke, X kali 1 menghasilkan apa dia? Ya, X sama dengan 20 dikali dengan akar 2. Berarti 20 akar 2. Oke, inilah jawaban untuk soal kita yang nomor 1, yaitu 20 akar 2 cm. Oke, sampai di sini paham ya nak ya? Masih bisa diikuti ya. Oke, kita masuk ke soal kita yang nomor 2. Oke, katanya di sini di soal nomor 2 katanya bahwa tentukan besar sudut si B dari gambar di bawah ini. Oke, kita namakan dulu dia sudut-sudutnya dan panjang sisinya ya. Berarti ini oke. Berarti ini adalah sudut si A, maka ini panjang sisinya si A kecil ya. Yang ditanya adalah sudut si B, berarti ini. Kemudian depannya berarti si B kecil, yaitu berapa? Iya, 4 cm. Berarti hubungannya A dengan B. Oh, berarti sama masih, Bu. Dia itu menggunakan apa tadi anak-anak? Iya, tepat sekali. Yaitu menggunakan aturan sinus. Karena materi kita, Bu, aturan sinus ya, betul sekali ya. Oke. Kemudian apakah dia rumusnya? A per sin A itu akan sama dengan B per sin B. Oke, kita masukkan lagi rumusnya. Nah, perhatikan di sini A-nya berapa ya? Oke, A-nya adalah 2 akar 2, Bu. Oke, kita tulis 2 akar 2 per siapa depannya? Sin A-nya. A-nya adalah 30 derajat. Sama dengan D-nya berapa? 4. Oke, kemudian sin B itu yang mau kita cari, yaitu si B-nya. Oke, kita lanjut kerjakan. Berarti A 2 akar 2 per sin 30 derajat setengah, Bu. Oke, 4 per sin B. Oke, dari sini ada yang bisa kita matikan, ada yang mendatar yang mana? 4 dengan 2, Bu. Oke, berarti bagi 2 ini menjadi 2. Oke, ada lagi? Seharusnya tidak ada ya, berarti kita kali silang. Akar 2 kali sin B itu akan sama dengan siapa? Iya, akar 2 sin B itu akan sama dengan setengah dikali dengan 2. Oke, setengah dikali dengan 2 bisa tembak ya. Berarti berapa dia? 1. Maka akan sama dengan akar 2 sin B itu akan sama dengan berapa? 1. Yang ditanya adalah si B. Kita buat dulu sin B sama dengan 1 per akar 2. Ingat nak, itu tidak boleh yang namanya bentuk akar itu penyebutnya dalam bentuk akar. Maka kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Oke, maka sin B
itu akan sama dengan 1 kali akar 2, 1 akar 2 ya, atau 1 per akar 2 kali akar 2 adalah 2, kita buat di sampingnya adalah akar 2. Oke, yang menjadi pertanyaan, sinus berapakah yang setengah akar 2? Karena di sini kita perhatikan adalah sudutnya lancip ya, berarti di bawah dari 90 derajat. Berarti sin B itu sama dengan sinus berapa, Nak? Iya, tepat sekali, sinus 45 derajat. Berarti masih ingat anak-anak Ibu ya, sinusnya itu ya, sama cos sama tangen. Bagus. Berarti karena ini sudah sama-sama sin, kita tembak, maka diperolehlah bahwa sudut si B-nya adalah berapa? Iya, 45 derajat. Oke, inilah jawaban untuk nomor 2. Sampai di sini paham ya? Oke, masih paham. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Ini adalah soal terakhir ya, Nak. Setelah ini akan Ibu berikan kamu untuk menjawab pelatihan soal kamu. Oke, kita mulai. Perhatikan soalnya. Diketahui segitiga ABC. Oke, berarti langsung kita gambar aja, Bu. Oke, boleh. Ngapain nunggu lama-lama ya? Kita gambar segitiga ABC. Oke, itu kita namakan dia dengan A, B, dan C. Oke, kita lanjut. Apa katanya? Mempunyai sudut si A 75 derajat. Ini si A, berarti kita namakan dia sudutnya 75 derajat. Kemudian sudut si C adalah 45 derajat. 45 derajat. Oh, minum. Iya, bentar ya. Oke, maaf ya, Nak. Kita lanjut. Jika panjang sisi AB, berarti AB yaitu C kecil di hadapannya ya, berapa? 20 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi AC. AC yang ini, berarti dia sebagai apa? B kecil. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke, nah bagaimana mengerjakannya ini? Guys, perhatikan, Nak. Bu, nggak ada nyambungnya ini kemari, kemudian ini C kecil, kemudian sudut si C besar. Oke. A ini nggak dikasih tahu, Bu, padahal yang ditanya adalah si B. Ini kan belum tahu kita, Bu, sudutnya berapa. Bisa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, jumlah seluruh untuk segitiga itu berapa? Iya, 180 derajat. Jadi gimana, Bu? Iya, jadi caranya adalah kita cari dulu sudut si B. Oke, maka cara menyelesaikannya adalah kita cari dulu sudut si B, yaitu sudut A tambah sudut si B tambah sudut si C itu adalah menghasilkan berapa? Iya, 180 derajat. Sudut si A, iya, Bu, 75 derajat. Udah ada di soal. Sudut si B itu yang mau kita cari, Bu. Oke, tambah sudut si C. Berapa sudut si C? 45 derajat. Sama dengan 180 derajat. Oke, kita jumlahkan. 75 tambah 45 derajat berapakah itu? Iya, 120 derajat, Bu. Ya, 120 derajat tambah sudut si B itu akan menghasilkan 180 derajat. Maka sudut si B itu sama dengan berapa? Iya, 180 derajat dikurang 120 derajat. Maka sudut si B-nya berapa? Kita kurangkan menghasilkan 60 derajat. Jadi, ini sudah dapatlah dia adalah 60 derajat. Nah, berarti ada dia sisi yang ditanya, sudutnya ada. Kemudian ada sudut, ada panjang sisi. Berarti kita gunakan yang mana? B dengan siapa? Si C. Iya, berarti menggunakan apa dia? Iya, tepat sekali. Menggunakan aturan sinus. Oke, apa menggunakan aturan sinusnya? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke. Nah, yang kita dapatkan C. Ini kan C kecil sama dengan sudut si C. Baru B-nya sudah ada. Dengan ini berarti kita ambil B dengan C. Yang kedua ini. Yang mana, Bu? Yang ini dia. Oke, berarti kita peroleh apa? B per sin B itu akan sama dengan C per sin C. Berapa tadi si B? Itu yang mau ditanya. Berarti kita buat B sin C berapa? Sin B. Berapa B-nya? 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan C. C-nya berapa? Iya, 20 per sinus sudut si C berapa? Iya, 45 derajat. Oke, maka akan diperoleh B.
Itu ditanya per sin 60. Iya, setengah akar 3, Bu. Tepat sekali. Sama dengan 20. Sin 45. Setengah akar 2, Bu. Iya, mantap. Oke, ada yang bisa kita tembak? Ada dong, Bu. Yang mana? Setengah dengan setengah. Akar 3 dengan akar 2 tidak bisa ya, Nak? Oke, maka menghasilkan sudah tidak ada lagi. Kali silang aja, Bu. Oke. Kali silang B kali akar 2 menghasilkan apa? Akar 2B. Iya, akar 2B itu akan sama dengan 20 kali akar 3. 20 akar 3. Maka B sama dengan 20 akar 3 per siapa? Iya, akar 2. Bu, ketemu lagi penyebutnya akar. Berarti kita rasionalkan, yaitu dengan penyebut akar 2 per akar 2. Oke, kita kalikan menghasilkan. Oke, di sini saja ya. B sama dengan, berarti 20 akar 3 kali akar 2. Berarti berapa? 20 akar 3 kali 2 berapa, Nak? 6 per akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4 itu 2. Bu, masih bisa rupanya kita tembak, Bu. Iya, tepat sekali. Yang mana? 20 dengan 2. Sama-sama bagi 2. Ini menghasilkan 10. Ini menghasilkan 1. Berarti B sama dengan 10 akar 6 bagi 1 sama dengan 10 akar 6, Bu. Iya, jadi jawabannya adalah 10 akar 6 cm. Oke, coba perhatikan ada opsinya. 10 akar 6. Iya, jawabannya adalah siapa? B. Mana ini B? Oke, itu dia. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, Nak, demikianlah video pembelajaran kita, yaitu tentang yang namanya aturan sinus. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kembali, dipelajari, Nak, video ini supaya kamu bisa mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan. Nah, di sini ada 4 soal ya. 2 dia berbentuk esai, 2 lagi berbentuk pilgan. Tapi kamu kerjakannya di buku latihan, walaupun dia pilgan, kamu tetap membuatnya dalam bentuk jalannya. Jadi jangan ABC aja ya. Oke, kita mulailah ya. Soal latihan untuk yang pertama, hitunglah panjang sisi AB dan sisi BC dari gambar di bawah ini. Ini ada gambarnya ya. Ini dia sudut si A tidak diketahui, sudut si B 30 derajat, sudut si C 120 derajat. Panjang sisi AC berarti di hadapan si B, berarti ini B kecil ya. B sama dengan berapa? Iya, 6 cm. Nomor 2, diberikan segitiga ABC. Ada baiknya kalau kamu gambar dulu ya, Nak. Yaitu dengan sudut si A 45 derajat, AC-nya 20 cm, dan BC-nya adalah 20 akar 2 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan besar sudut si C. Oke, masuk nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah 12 cm. Ada baiknya digambar ya, Nak. Jika panjang sisi BC-nya adalah 4 akar 3. Ini 4 akar 3 ya. Dan besar sudut BAC itu adalah 30 derajat. Oke, maka besar sudut BCA adalah berapa? A 30 derajat, B 37 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, dan E adalah 90 derajat. Soal yang terakhir. Diketahui segitiga PQR, gambar ya, Nak ya, mempunyai panjang sisi PQ 4 cm dan QR 2 akar 2 cm, 2 akar 2 ya. Jika besar sudut QRP adalah 45 derajat, maka tentukan besar sudut QPR. Oke, itu ditanya. Maka si A-nya 30 derajat, option B-nya adalah 45 derajat, C 60 derajat, D 90 derajat, dan E adalah 105 derajat. Oke, Nak, demikianlah materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya di WA Ibu, di Ibu Iska di 0813 9683 4402. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa ya, Nak, untuk mengisi daftar absensi kamu yang sudah diberikan secara online. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.